Kalau kita yang berbicara politik hari ini gitu kan, sangat mengenaskan gitu kan kalau kalau kita lihat, apalagi anak-anak muda yang pengen menyuarakan suaranya apa terhadap politik hari ini, kepekaan politik hari ini, karena politik hari ini kan banyak asumsi-asumsi dari teman-teman buruk gitu. Lagi mahasiswa yang aktivis gitu, menilainya dari sampai BEM UI kan, sampai BEM UGM bersuarakan. Kalau kata Muhammad Nur itu, Gibran Muhammad Nur itu dari UGM itu, politik hari ini adalah politik porno. Ya kan? Artinya apa politik porno? Beliau tuh mengatakan seperti itu, kan nggak tahu malu, ya kan? Contoh dari Paslon 2 nih, Bang Soleh, saya ingin tanya ke Bang Soleh sebagai aktivis gitu kan. Banyak sebenarnya anak muda yang berpotensi untuk mendirikan dan berbicara politik yang luar biasa dan ingin menyuarakan hak rakyat tersebut. Tapi dari salah satu itu anak kekuasaan yang diberi panggung kehormatan atau panggung kegembiraan yang disebut dengan panggung porno, yang banyak Katolika di situ. Acara pun mau dipakai gitu. Siang-siang. Itu tanggapan dari Bang Soleh saja itu gimana? Kita ini ngobrol santai saja, diskusi asik nih teman-teman kan, karena khususnya di Kalbar ini sih sebenarnya buat saya pribadi ya, Sebenarnya sih kalau kata Gibran Muhammad Nur, anak haram konstitusi kan. anak haram konstitusi, bayangkan tuh, anak haram konstitusi. Tapi itu kemudian tidak menjadi persoalan, tidak menjadi masalah, tidak menjadi penyakit bagi pendukungnya kan gitu. Ini kemudian menjadi sentimen-sentimen para pendukung. Memang secara kasat mata kalau kita lihat itu memang semuanya akan menjadi baik dari siapa kita melihat. Betul. Kalau kita melihatnya sebagai pendukungnya Anies Baswedan, maka yang lain itu kurang baik. Begitu pula sebagai pendukung Ganjar Pranowo ataupun pendukungnya Prabowo Subianto, itu semuanya memiliki kebaikan yang lebih dan lebih, meskipun kenyataannya kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan masih. Kan begitu. Kita lihat beberapa kali kayak Gibran diundang untuk dialog ke kampus-kampus, itu tidak datang dengan alasan kemudian klise-klise yang dilontarkan itu, saya ada jadwal sowan ke pesantren-pesantren. Itu kan sebenarnya alasan yang klasik yang biasa dipakai oleh kawan-kawan di lapangan kan begitu. Betul. Tetapi kalau saya lihat lagi memang beberapa kejadian runutan dari peristiwa politik yang kita lewati hari ini, memang untuk Gibran memang representasi anak muda oke, karena umurnya masih di bawah 40 tahun, bahkan di bawah 35 tahun. Sebenarnya itu tidak menjadi persoalan ketika aturan di MK itu tidak diputuskan berbarengan dengan salah satu kandidat wapresnya adalah anak dari Jokowi. Yang bertepatan bapaknya adalah seorang presiden, dan kita tahu juga mantunya dari presiden itu menjadi wali kota Medan. Dan anaknya Gibran itu menjadi wali kota Solo. Dan anak bungsunya Kaisang itu menjadi anggota PSI tercepat yang kemudian diangkat menjadi ketua umum. Artinya ada pemangkasan ataupun mengkooptasi proses-proses demokrasi yang kita anut selama ini, yang seharusnya berproses dari bawah, mengikuti pengkaderan, mengikuti dinamika-dinamika di dalam sebuah partai politik agar dia matang sebagai pemimpin, dan kemudian dia dengan prestasinya diangkat menjadi misalnya pengurus partai politik yang kemudian dipilih menjadi pengurus DPW, DPC, bahkan sampai ke DPP. Itulah yang dikatakan mereka besar dari proses. Kalau ini kan besar dari Bapak. Ya, itulah yang kemudian
hari ini kita bayangkan itu sebuah proses-proses pragmatis yang kemudian dianggap lumrah ketika itu disandingkan ataupun dihadapkan dengan anak presiden. Semuanya dianggap lumrah, semuanya dianggap sama, semuanya tidak menjadi persoalan. Betul. Karena kebutuhan ataupun pesanan kepada istana. Pandangan orang awam seperti itu. Tetapi ibarat nasi sekarang sudah menjadi bubur. Kalau saya melihatnya karena sedikit banyak meskipun tidak terlalu pintar-pintar amat kan kita pernah ke kampus gitu. Kalau saya diajarkan begini, kita sebagai kaum tengah memang bagaimana caranya kita tetap meredam orang-orang yang ada di bawah, teman-teman masyarakat, para pemuda-pemuda yang ada di bawah, gimana caranya kita tetap bisa memberikan pemahaman yang sifatnya netral, tetapi memberikan pendidikan politik yang sekiranya mereka bisa bijak dalam memilih. Tidak kemudian menjadi provokasi terhadap salah satu paslon yang kita dukung seperti itu. Itu yang kemudian untuk di counter agar sentimen-sentimen dan peristiwa-peristiwa yang lalu-lalu seperti 2019 misalnya, yang sampai banyak kejadian-kejadian yang berakhir dengan darah seperti itu. Meskipun ada beberapa korban yang mungkin ditutupi ataupun hampir menjadi peristiwa-peristiwa politik yang berbau anarkis dan menimbulkan korban. Kita harapkan di 2024 tensi politik yang kita hadapi itu bisa kita redam sebagai kaum-kaum yang dianggap intelektual, pernah besar di kampus, pernah besar di organisasi masing-masing seperti itu yang kemudian diajarkan kepada saya untuk diterapkan kepada masyarakat. Semuanya bisa berdalih bahwa majunya Gibran hari ini itu sebuah proses demokrasi yang benar bagi sebagian orang yang menjadi pendukung. Tetapi bagi yang tidak mendukung, semua orang bisa melihat bahwa proses itu ya kurang benar. Kalau misalnya Gibran itu bukan anak presiden, ya kemungkinan tidak bakalan, dan bukan kemungkinan, 95% lah kemungkinan tidak bakalan diambil untuk jadi wakil presiden. Karena memang banyak opsi-opsi sebelumnya yang kita lihat di media bahwa banyak kandidat-kandidat yang memang disediakan oleh Pak Prabowo, oleh partai untuk kemudian mendampingi Pak Prabowo. Bisa juga dikatakan bahwa Gibran ini adalah alternatif terburuk yang terlalu dipaksakan untuk menjadi wakil presiden seperti itu. Dinda Sipul, silakan. Ya sebenarnya gitu kan, Gibran itu dipaksa sebenarnya. Dipaksa. Karena apa? Dengan kepaksaan itu dari presiden yang memegang kekuasaan tersebut takut hilang aset di situ. Aset tersebut hilang. Kenapa? Kalau saya melihatnya begini, Dinda ya. Lebih enak kayaknya Dinda. Ada retorika yang kemudian dibangun bahwa ini merupakan alternatif terburuk atau alternatif terakhir yang diambil ketika memang antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ini tidak bisa disatukan. Nah, kemungkinan Dinda juga tahu bahwa beberapa momentum Pak Jokowi berusaha untuk mensondingkan kedua figur ini antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo sampai dibawa ke sawah untuk mereka kemudian bisa berbicara. Menemukan titik temu. Terus di lain sisi juga Mbak Puan waktu itu pernah mengatakan kemungkinan Pak Ganjar bisa lah ngalah di posisi kedua. Tetapi kan kita juga tahu kalau di belakangnya Mbak Puan ada Bu Mega yang memang politikus perempuan senior yang memang punya rekam jejak dan record yang besar dalam membawa partai politik PDIP sampai sebesar hari ini. Iya, sebenarnya Pak Jokowi itu tidak mau terkekang terhadap seperti itu. Nah, itu dia tidak mau pemikiran Pak Jokowi itu. Karena kenapa? Karena ini loh. Ya sebenarnya ketua partai ini sebenarnya sekelas dengan presiden sebenarnya. Yes. Ya kan? Yes, betul. Tapi Pak Jokowi tersebut
karena tidak mau terkekang terhadap itu, gitu kan, sehingga mengambillah langkah baik. Ya. Kalau semuanya posisi tetap dengan tunduk dan patuh di situ terhadap pimpinan, ya, dengan pimpinan, iya susah juga Pak Jokowi untuk mengatur langkah Pak Jokowi tersebut. Iya, Ya kan? betul. Artinya seperti itu. Tapi ya, kita boleh cross check oleh teman-teman yang akademisi betul-betul, yang aktivis betul-betul, gitu kan. Di berbagai kampus Gibran diundang, gitu kan, dengan forum dialog, dengan kegiatan-kegiatan seminar, gitu kan. Bisa cek teman-teman berapa kan yang nggak datang, gitu kan, tidak menghadiri forum-forum tersebut, gitu kan, forum-forum terbuka, gitu. Alasannya yang tadi Bang Soleh sebut, gitu kan, ke pondok pesantren, gitu kan. Artinya kita bisa melihat di situ, ya, di mana nampaknya gagasan yang bagus dan nampaknya gagasan yang tidak bagus. Yes, Bisa kita cek oleh teman-teman. Kalau seumpamanya membawa nama baik pondok dan situ kurang elegan, Yes. kurang baik, kurang logis. kurang logis. Datang ke pondok pesantren cuma ngomong, ditanya oleh santri, jawabannya nggak akurat dan ngolongan, dianggap ngolok-ngolok aja jawabannya. Habis itu ambil-ambilkan uang. Artinya apa? Sehingga santri-santri itu melihat orang gini politik, gitu. Terlalu kejam. Kesalahannya di situ. Artinya kan nggak intelektual banget sebagai anak muda lulusan non negeri, gitu kan, yang disebut dengan katanya jasa palsu, gitu. balik lagi gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya. Artinya walaupun anak muda hari ini nampil di suatu parlemen, itu memang sangat luar biasa, tapi kita menilai anak mudanya, bukan Gibrannya, prosesnya lagi. Ya kan? Yang terpenting kan prosesnya, bukan terkait dia anak presiden ataupun Gibran yang menjadi kepala negara, kepala wali kota muda di Indonesia, kan seperti itu, di Solo yang relatif hanya beberapa kecamatan lah, tidak terlalu besar seperti itu. Tetapi kita melihat figur mudanya yang memang melalui proses dari bawah, meskipun pada kalangan-kalangan tertentu bisa mengatakan itu ya gimana orang mau dekat dengan istana. Minimal kalau saya misalnya mau dekat dengan orang istana, kalau tidak bisa secara langsung minimal lewat anaknya, anaknya. Itu yang kemudian dibangun di beberapa kalangan, ya mungkin sebuah bentuk kepentingan politik tertentu seperti itu. Tapi mau tidak mau, diakui atau tidak, itu merupakan salah satu jalan yang memang untuk mendapatkan restu presiden, kan seperti itu. Ketika anaknya disandingkan untuk menjadi wakil presiden, artinya presiden juga mengaminkan ataupun merestui. Tetapi di lain sisi juga kita tidak bisa membenarkan juga bahwa ada praktek-praktek nepotisme yang dilakukan di situ. Tetapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa ketika kita sebagai kalangan menengah, kaum tengah yang tidak terlibat terlalu intens di dalam dinamika politik hari ini, bagaimana kita bisa memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat. Ya, gimana kita tidak bisa memancing, tidak boleh memancing kemarahan masyarakat, juga kita harus memasukkan intrik-intrik pendidikan politik di dalamnya agar pemilih kita bisa cerdas dalam menentukan pilihan di 2024. Ya, pada akhirnya bagi saya aminkan saja. Ya, aminkan saja. Dengan aminkan saja itu pasti ada perubahan di situ. Pasti ada perubahan. Ya. Karena kenapa saya menyebutkan seperti itu? Kalau kita lihat dari sisi dua pasangan dari kelompok satu dengan kelompok dua, ya kan? Kayak semalam debatnya presnya itu luar biasa, gitu kan? Kalau saya, ente sadar enggak ketika Pak Prabowo emosinya terpancing, dan di belakang gini. Kan seorang pemimpin itu harus mempunyai kewibawaan yang luar biasa.
Pemimpin langsung melihat kewibawaan tersebut, bukan seolah kita langsung berargumen mondar-mandir nggak mau bergoyang-goyang. Salah sebenarnya. Nah, prinsip itu kita harus pegang, enggak? Makanya logika palinsis lah harus pakai, retorika itu harus dipakai. Harus dipakai, harus. Tapi itu menghilangkan kewibawaan mereka, menjatuhkan diri harga martabat mereka. Seolah-olah masyarakat mandang bisa dilihat, Bisa menilai, bisa menilai. ya, bisa dinilai Karena langsung. rata-rata masyarakat kita udah bisa agak cerdas, sudah cerdas. Kalau dibandingkan dari yang dulu-dulu. Karena kalau kita mau kilas balik ke 2019, mungkin masyarakat partisipan Pak Prabowo tidak sebesar di 2019. Iya, betul. Karena memang ketika di 2019 kita tahu sekali dinamikanya seperti apa. Ya, Ada orang yang sampai berteriak siap mati untuk Pak Prabowo. seperti Tetapi kemudian kalau kita lihat dari debat tadi malam, Pak Prabowo tidak butuh jabatan. Pak Iya, Prabowo tidak butuh kemudian kekuasaan. kekuasaan. Tapi kita lihat di 2019 Pak Prabowo ketika menyatakan secara gamblang dia akan menjadi oposisi untuk pemerintahan, ketika ditawari menteri dia langsung ambil Pak, dengan dalih menghindari perang saudara. Perang saudara dari mana? Itu kan sudah dinamika, hal-hal yang terjadi di lapangan itu bentuk dari dinamika sebuah realita politik yang tidak bisa kita bohongi kan. Betul. Makanya kalau saya baca itu, kalau semalam itu dalam segi retorikanya, kalau dari segi Mas Anies itu memang terhadap pendirinya metodologi berpikirnya. Metodologi. Mereka lebih ke metodologi. Iya, berpikirnya. Kalau Pak Prabowo itu konsisten dari retorikanya, menampakkan keemosiannya. Emosional dari dari 2014, 19 sampai 2024 Itu kan? konsisten. Sampai bentak-bentak gitu. Iya, makanya tadi malam kan nggak ada podium. Iya. Nggak ada podium. Aku gini kan. Sampai stiker muncul kemana-mana di Indonesia gitu kan. Tapi kalau Pak Gibran itu konsisten, dia memunculkan sebagai seorang motivator di situ. Motivator. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Ya. Tapi kita boleh melihat di situ gagasan dengan intelektual yang luar biasa Ada di Pak Anies. Pak Anies. Di Pak Anies. Jangan lupa aminkan saja. Aminkan saja lah dulu. Kalau pada akhirnya kabul hajat, ya itu Iya, makanya kabulkan saja. Gitu kan. Amit tuh. Ini lagi pandangan apa sekarang kita kalau kita berbicara tentang demokrasi gitu kan, apa demokrasi ini baik-baik saja atau tidak sebenarnya kalau kita berbicara tentang demokrasi. Kalau hari ini kalau kita lihat demokrasi ini ya kayak gini loh. Betul. Tapi karena saya dan NT tidak melewati proses demokrasi di tahun Orde Baru, kemungkinan kita tidak tahu secara spesifik keadaan di masa-masa Orde Baru itu seperti apa. Tetapi kalau misalnya kita lihat hari ini, memang demokrasi tidak terlalu sehat, tetapi tidak seburuk Orde Baru. Saya memaknai seperti itu, karena memang demokrasi hari ini ya ketika pro terhadap pemerintah dianggap mendukung pemerintahan, ketika mengkritik pemerintah itu dianggap oposisi terhadap pemerintahan. Artinya apa? Pemerintahan hari ini tidak terlalu menerima kritik terhadap pemerintahan. Betul. Tidak terlalu menerima itu. Tetapi kalau dikatakan demokrasi hari ini terlalu sehat, tidak juga. Karena memang ada kemudian dinamika-dinamika politik yang dilewati itu tidak sehat, sesehat-sehatnya. Bobi Nasution itu menjadi wali kota memang dipilih oleh rakyat, tetapi tidak murni lahir dari hati rakyat. Betul. Gitu juga terpilihnya Gibran menjadi wali kota Solo itu bukan karena semerta-merta seperti yang dilewati oleh Jokowi dulu kan seperti itu.
apa keadaan secara psikologi, keadaan lapangan tidak sama karena ada tangan-tangan kekuasaan, kemudian dua tokoh ini, dua orang ini kemudian menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing. Begitu pula dengan yang terjadi kepada Kaisar. Kalau misalnya Jokowinya tidak ada di istana, kira-kira mereka jadi apa enggak? Mungkin kalau menurut saya 80% mereka nggak bakalan jadi, nggak bakalan jadi karena ada bantuan dari orang-orang istana dan juga orang partai yang mendukung Pak Jokowi, kemudian mereka menjadi satu poros yang kemudian mereka menangkan di pilkada dua kabupaten kota tersebut. Tapi kalau misalnya kita kesampingkan Pak Jokowinya dari istana, kalau misalnya hari ini yang berkuasa Pak SBY misalnya, ceritanya akan berbeda. Kemungkinan akan AHY yang menjadi wali kota seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya guyonan di kawan-kawan organisasi itu biasanya mereka akan menjadi orang tergantung siapa yang di atasnya. Iya. Ordal juga pada akhirnya. Makanya saya tidak terlalu mempermasalahkan atau menyalahkan orang-orang di bawah, di kalangan-kalangan masyarakat ketika terlalu mengandalkan orang dalam. Karena yang di atas praktek-praktek seperti itu sudah dilakukan. Apakah kemudian kita akan menghakimi yang di bawah sesalah-salahnya ketika yang di atas kita aminkan? Kan tidak fair. Nggak fair. Tidak fair. Begitu. Ya, sebenarnya demokrasi itu, ya anggapan saya ya, memang ya luar biasa, baik gitu. Tapi dari segi apa, mengotak-atik undang-undang Ya, yang tidak akurat, yang tidak apa, komunikasi dengan gagasan yang ada dengan masyarakat. betul. Artinya masyarakat tidak mendapatkan itu. Yang mendapatkan itu adalah kekuasaan seperti itu. Ya kan? Kekuasaan dan sekeliling kekuasaan. Iya. Sekeliling kekuasaan saja. Tidak berefek kepada masyarakat, karena kita ini untuk masyarakat, kembali ke masyarakat gitu, untuk rakyat. Yes. Kan seperti itu. Slogan itu kemudian menjadi bullshit. Menjadi bullshit. Ya. Salah satu contohnya saja ketika misalnya di organisasi. Di organisasi kemudian ketika terjadi dinamika politik di dalam organisasi, entah pemilihan ketua di kalangan entah DPW, DPC ataupun di fakultas, kampus dan juga cabang misalnya, itu praktek-praktek tersebut relatif terjadi. Mereka yang menjadi aparatur, kemudian siapa yang dekat dengan mereka. Iya, betul. Nah, itu yang kemudian menjadi pandangan mengenaskan bagi kita bahwa praktek itu tidak semerta-merta timbul dari organisasi, tetapi dari praktek-praktek yang dilakukan oleh elit-elit politik. Nah, kemudian ketika kita mau merubah sistem tersebut memang tidak mudah, butuh perjuangan panjang, betul. Makanya Anies di 2016 atau 2017 dicopot menjadi menteri, kan seperti itu. Nah, dari menteri pendidikan lagi itu kan. Pendidikan. Karena Pak Anies ingin memajukan pendidikan, nanti diberhentikan menjadi kan. Dan kita tahu prestasinya waktu itu untuk Pak Anies memang relatif mentereng seperti itu. Luar biasa. Kita tidak bisa bohongi lah. Tapi kemudian hari ini saya tidak bisa munafik lah bahwa politik hari ini dinamis. Iya. Istilahnya senior-senior itu kan tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada kawan yang sejati. Artinya tergantung kepentingan. Ya slow-slow aja lah. Biar kita tidak terlalu terbawa ke dalam konflik politik yang berkepanjangan. Artinya kita bisa slow, bisa legowo dengan peristiwa-peristiwa dan realitas politik yang terjadi hari ini. Itulah ya, sedikit kita diskusi. Memang betul Bang Soleh, ada perkataan seperti ini, orang-orang Madura terdahulu, kalau kita mempunyai atau pegangan kekuasaan yang penuh, ulama semuanya akan tunduk seperti itu, kan tidak bisa berkotak-atik, karena berkuasa yang memilikinya. Kekuasaan. Karena sekarang udah nampak. Udah nampak. Ulama sekarang
contohnya banyak gitu kan, di penjara dan sebagainya. Yes. Karena tidak ada salah gitu, nggak korupsi dan sebagainya. Ah, ah. Itulah demokrasi sekarang ini krisisnya di sini. Tidak sehatnya di situ. Hmm. Tidak sehatnya di situ. Tidak objektif. Tidak objektif seperti itu. Maka kita teman-teman butuh perubahan di situ. Maka kita Sama aja nih ceritanya. kabulkan saja. Nah, Kan saja dulu. baru dikabulkan. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih teman-teman kepada Bang Soleh juga kita diskusi sedikit terkait politik-politik hari ini yang sangat mendunia ya, kayak politik di Indonesia yang sangat biasa. Trending topik ya, dengan adanya capres lah pokoknya hari ini Dan penuh dengan drama gitu ya, drama Korea ya, ada yang imut, ada yang gemoy kira-kira seperti itu. Sekarang tuh lagi viral tuh apa yang kemarin kita jadikan profil WA itu. Trending sekarang. Trending juga. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.